Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Fatkipon. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu atmosfer, litosfer, serta pendosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer. Atmosfer, ciri-ciri lapisan atmosfer, unsur-unsur cuaca. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi, yaitu troposfer, adalah tempat terjadinya berbagai fenomena cuaca, yaitu ada suhu, tekanan, kelembapan, angin, awan, hujan, badai. Atmosfer bagi kehidupan manusia. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti memberikan udara untuk bernapas, melindungi dari radiasi matahari, mengatur suhu bumi, membuat cuaca dan iklim, melindungi meteor. Litosfer dan pendosfer, jenis-jenis batuan pembentuk lapisan kulit bumi, yaitu 1. Batuan beku magmatis. Batuan ini terbentuk dari pembekuan magma atau lava. 2. Batuan sedimen. Batuan ini terbentuk dari akumulasi sedimen yang terdapatkan dan mengalami sementasi. 3. Batuan metamorf. Batuan ini terbentuk dari transformasi batuan beku, batuan sedimen, atau bahkan batuan metamorf lainnya akibat tekanan dan suhu tinggi. Struktur lapisan bumi. 1. Kerak bumi. Lapisan tertular bumi tipis dan padat yang terdiri dari batuan padat. 2. Mantel bumi. Lapisan terluas bumi terdiri dari batuan padat tetapi bersifat plastis, dapat mengalir sangat lambat. 3. Litosfer. Lapisan terluar bumi yang kaku dan padat, terdiri dari kerak dan bagian teratas mantel atas. 4. Atmosfer. Lapisan di bawah litosfer bersifat plastis, dapat mengalir, dan merupakan tempat lempeng tektonik bergerak. 5. Intinya, bagian terdalam bumi terdiri dari logam cair dan padat. Tenaga endogen, tektonisme, vulkanisme, dan seisme, serta tenaga eksogen, pelapukan pengikisan, dan pengendapan. Tenaga endogen. 1. Tektonisme. 2. Lipatan. 3. Patahan. 4. Vulkanisme. 5. Letusan eksplosif. 6. Seisme. 7. Gempa tektonik. 8. Gempa vulkanik. Tenaga eksogen. 1. Pelapukan. 2. Pelapukan fisika. 3. Pelapukan kimia. 4. Pelapukan biologis. 5. Pelapukan erosi. 6. Erosi air. 7. Erosi angin. 8. Erosi es. 9. Pengendapan. 10. Pengendapan sungai. 11. Pengendapan angin. 12. Pengendapan laut. Jenis-jenis dan persebaran tanah di Indonesia. Tanah vulkanik andesol, tanah laterit, tanah padjol, tanah aluvial, tanah grumosol, tanah organosol, gambut, tanah regosol, tanah litosol, tanah mediteran, tanah humus. Hidrosfer.
Unsur-unsur utama siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses berkelanjutan pergerakan air di bumi, meliputi beberapa tahap utama. 1. Evaluasi. 2. Transpirasi. 3. Kondensasi. 4. Presipitasi. 5. Infiltrasi. 6. Runoff. 7. Intersepsi. 8. Sublimasi. 9. Adveksi. Perairan darat, air tanah, sungai dan danau, serta rawa. Perairan darat merupakan bagian penting dari siklus hidrologi. Berikut penjelasan tentang jenis-jenis perairan darat. Air, sungai dan daerah aliran sungai, DAS. 3. Danau. 4. Rawa. Biosfer, sebaran hewan, fauna dan tumbuhan flora di permukaan bumi. Persebaran flora dan fauna di permukaan bumi dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk iklim, kondisi tanah, dan keberadaan makhluk hidup lainnya. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menentukan sebaran flora dan fauna. 1. Faktor iklim. 2. Faktor edafik tanah. 3. Faktor biotik makhluk hidup. 4. Faktor geografis. Dampak kerusakan hewan dan tumbuhan terhadap kehidupan. Kerusakan hewan dan tumbuhan memiliki dampak yang sangat luas dan serius terhadap kehidupan, baik bagi manusia maupun bagi ekosistem secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utama. 1. Kerusakan ekosistem. 2. Dampak ekonomi. 3. Dampak kesehatan. 4. Dampak sosial budaya. 5. Dampak iklim. Antroposfer, keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia dikenal dengan sebutan Jamrud Khatulistiwa karena memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati ini mencakup berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme. Keanekaragaman hayati di Indonesia berbagai menjadi beberapa tingkatan. 1. Keanekaragaman genetik. 2. Keanekaragaman spesies. 3. Keanekaragaman ekosistem. Penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial budaya, politik, dan ekonomi. Ilmu geografi dengan fokus pada hubungan antara manusia dan lingkungan memiliki peran penting dalam memahami dan memecahkan masalah di berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. 1. Aspek sosial. 2. Aspek budaya. 3. Aspek politik. 4. Aspek ekonomi. Penerapan ilmu geografi dalam aspek kependudukan dan lingkungan. Ilmu geografi yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan lingkungan memiliki peran penting dalam memahami dan memecahkan masalah yang terkait dengan aspek kependudukan dan lingkungan. Berikut beberapa contoh penerapannya. 1. Aspek kependudukan. 2. Aspek lingkungan.